والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وارضاته. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang zakatut tijarah. Zakatut tijarah yaitu adalah zakat perdagangan yang dimana ketika sampai syarat-syaratnya maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Dalam tijarah berdagang itu sudah disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, At-tajirul aminu sadiqul mu'minu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang berdagang, yang jujur, yang banyak dalam kejujurannya dan hati-hati dalam perdagangannya, al-muslim yang Islam, ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, akan bersama-sama orang yang mati syahid di hari kiamat. Perdagangan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberkahannya dan keutamaannya. Bahkan disebutkan juga dalam satu riwayat bahwa perdagangan tersebut adalah paling afdolnya kasab. Paling afdolnya kasab. Dan dalam perdagangan itu ada keberkahan selama dalam perdagangan tersebut tidak ada unsur tipu menipu atau tidak ada ketidakjujuran dalam perdagangan tersebut. Terus apa yang dinamakan perdagangan? Dagang itu apa maksudnya? Di sini disebutkan syurut wujubi zakati amwalit tijarah, syarat-syarat wajibnya zakat amwalut tijarah. Syarat-syarat wajibnya zakat daripada harta-harta dagangan. Harta yang dijadikan perdagangan itu wajib dikeluarkan zakat, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Cuma kita harus tahu dulu apa itu tijarah, apa itu berdagang. Di sini dalam pandangan fikih, tijarah tersebut taklibul mali li gharadir ribhi, membolak-balikkan harta li gharadir ribhi, tujuannya untuk mencari hasil. Itu namanya at-tijarah. Jadi kalau sekarang ada orang semisalnya punya harta warisan berupa tanah, lalu dia jual itu tanah, maka itu tidak dinamakan tijarah, tidak dinamakan perdagangan. Kenapa? Karena dia tidak membolak-balikkan harta, melainkan tijarah tersebut taklibul mal li gharadin bihi, dari uang dibelanjakan menjadi barang kemudian dijual lagi untuk mencari hasil. Itu namanya tijarah. Tapi kalau dia itu tidak membeli melainkan langsung menjual, maka itu tidak dinamakan tijarah perdagangan. Sama halnya dengan orang membeli sesuatu tapi tidak untuk dijual lagi, itu juga tidak dinamakan tijarah, tidak dinamakan perdagangan. Jadi orang menjual bukan dari membeli, itu bukan tijarah. Begitu juga orang membeli tidak untuk dijual, itu juga namanya bukan tijarah. Melainkan tijarah, perdagangan tersebut adalah kita membeli untuk dijual, tujuannya ingin mencari hasil. Itu namanya tijarah. Jadi perlu difahami, dikarenakan sebagian orang tersebut ketika misalnya ada orang jual sawah, punya sawah banyak, terus dia dia kafling, punya sawah banyak dia kafling. Tapi sawah itu bukan hasil dia beli, tapi sawah itu milik pribadi, cuma di kafling dijadikan perumahan, dijual. Lalu ada orang yang tanya, ayo saya minta zakatnya atas jualan kamu. Itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena itu bukan tijarah, itu bukan perdagangan. Dia menjual, hanya menjual, bukan membeli lalu dijual. Bukan seperti itu. Itu bukan tijarah. Kecuali dia beli tanah lebar, beli tanah dia luas, lalu dia jual di kotak-kotak, di kafling-kafling, terus dia dapat hasil daripada penjualan tersebut, maka itu yang dinamakan tijarah. Terus persyaratan tijarah yang wajib untuk dikeluarkan zakat itu ada 7 syarat. Yang pertama, kaunuhu urudun. Yang pertama, adanya yang didagangkan harus bahan-bahan benda,
Apa itu bahan-bahan dagangan? Bahan yang dapat diperjualbelikan. Kalau seandainya bukan bahan-bahan dagangan, seperti salah satu contohnya penukaran uang 100.000 ditukar jadi uang yang lain dan mengambil keuntungan daripada penukaran uang tersebut, itu namanya bukan tijarah. Itu namanya bukan tijarah. Kenapa? Karena di situ tidak membolak-balikkan harta, cuma hanya menukar, langsung mengambil hasil daripada tukaran tersebut. Bahkan di situ tidak diperbolehkan, karena mengambil hasil daripada penukaran uang itu namanya riba. Karena dalam bab riba itu dijelaskan bahwasanya yang dikatakan riba itu adalah menukar emas dengan emas dan kurang tidak lengkap 3 syarat, atau menukar perak dengan perak, atau uang dengan uang, itu juga dinamakan riba kalau tidak lengkap 3 syarat. Syarat yang paling terpenting adalah mumatsalah. Mumatsalah itu apa? Sama, nominalnya sama. Kalau emas 1 gram dia tukar, uang 1 juta 1 juta, kalau 3 juta ya 3 juta. Itu syaratnya harus seperti itu agar tidak terjadi riba. Tapi kalau seandainya tidak mumatsalah, salah satunya lebih banyak daripada yang lain, maka lebihnya itu yang dikatakan riba. Salah satu contohnya sekarang sudah banyak, apalagi musim-musim lebaran seperti sekarang ini. Jadi 1 juta uang besar ditukar dengan uang kecil, dia nambah jadi 1.100.000 atau 1.050.000. Nah, 50.000-nya itu yang riba. Yang mengambil 50.000 dia mengambil riba. Yang dia ngasih 50.000 dia membantu orang lain untuk dapat riba. Makanya dosanya sama, cuma dosanya orang yang memberi itu lebih kecil daripada dosanya orang yang mengambil. Disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu orang lain atas satu kemaksiatan, walaupun hanya dengan separuhnya kalimat dia bantu orang lain untuk dapat dosa, kana syarikan lahu fiha, maka dia adalah teman bagi orang yang melakukannya dalam dosa tersebut. Begitu juga hati-hati kalau orang itu seumpamanya menukar emas. Kita keluar dari tijarah dulu, karena ini ada beberapa hal yang sangat penting perlu dijelaskan. Hati-hati ketika orang tersebut menukar emas. Ketika kita ada di toko emas, kita punya gelang, kita mau tukar dengan gelang yang lebih mahal, atau kita mau tukar gelang dengan kalung, intinya emas sama-sama emas. Agar tidak terjadi riba, karena ketika kita menukar benda emas atau perak dengan sejenisnya itu harus 3 syarat terkumpul. Yang pertama harus mumatsalah, gramnya sama. Yang kedua harus muqabadah, saling genggam. Dia ngasih, kita terima, fi majlisil aqdi. Yang ketiga harus kontan. Sekarang juga, jangan punya saya sekarang, punya dia nanti. Itu nggak boleh. Itu kalau tidak ingin terjadi riba. Makanya kalau kita itu menukar emas, jangan sampai emas kita ini emas saya tukar, nanti tukar tambah ya. Tukar emas kita kasih, kita ngambil yang lebih besar lagi, lalu kita nambah uang. Ingat, mungkin lebihnya kita nambah, tapi dengan ukuran yang sama itu kita menukar. Dan itu tidak muqabadah, tidak saling genggam. Dan atau itu juga saling genggam mungkin di tempat, tapi itu ada nasa, ada tidak kontan, tidak langsung. Melainkan punya kita diserahkan sekarang, mungkin punya dia nanti, nggak langsung. Paham ya? Maka caranya kalau kita ingin tukar emas, jual punya kita dulu, kita ambil uangnya, lalu beli yang emas yang lain. Itu yang lebih bagus. Itu lebih terhindar daripada riba. Kita kembali pada asal. Syarat yang kedua dalam zakatut tijarah adalah niat. Ada niat tijarah. Niat tijarah wa kaunun niyyati maqrunatan bitamalluki, dan adanya niat itu harus bersamaan dengan dia membeli benda-benda atau barang-barang yang akan dia perdagangkan. Jadi kalau tijarah itu semisalnya kita mau dagang apa? Oh, saya mau dagang baju. Jadi ketika dia itu membeli baju, niatnya memang untuk dijual lagi. Dari awal dia itu beli baju, niatnya untuk dijual. Itu namanya tijarah.
itu yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Ada orang sekarang ini semisalnya membeli sesuatu tapi tujuannya buat dipakai sendiri. Sekarang ada orang punya rumah, bangun rumah besar. Jadi dia itu beli lemari, terus dia beli kasur, terus dia beli sofa, semua perlengkapan rumah dia beli semua. Tujuannya apa? Untuk dipakai sendiri. Di akhir tahun, dia pengen ganti yang baru. Dia pengen ganti yang baru. Akhirnya dia itu semua dikeluarkan, dijual lagi, laku. Semisalnya laku 70 juta. Wajib zakat apa enggak? Enggak wajib zakat. Loh, kenapa? Dia kan membeli lalu dijual lagi. Betul, tapi waktu dia membeli ingin dipakai sendiri, bukan untuk dijual lagi. Dia tidak mencari hasil daripada itu, tapi dia itu untuk dipakai pribadi. Kemudian dia mau jual lagi, tapi bukan dia ingin mengambil hasil, tapi karena ketidakcocokan atau ingin ganti, baru dia keluarkan. Jadi itu bukan tijarah namanya. Faham ya? Kalau itu beli untuk pribadi. Jadi yang dinamakan tijarah tersebut harus barang-barang yang dijual belikan. Yang kedua, ketika dia membeli memang tujuannya untuk dijual. Makanya seperti pertanyaan yang pernah ditanyakan kemarin-kemarin itu tentang orang punya kos-kosan, apakah dia rumah dikontrakkan atau yang kos-kosan misalnya yang banyak itu, apakah kira-kira wajib enggak untuk dikeluarkan zakat? Atau ada orang punya truk disewakan, banyak truknya disewakan, wajib enggak untuk mengeluarkan zakat hasil daripada rumah yang dikontrakkan atau truk yang disewakan? Jawabannya adalah tergantung dari niatnya. Kalau dia punya rumah yang dikontrakkan, dia bangun atau dia beli tujuannya untuk dipakai pribadi, kemudian ada orang yang nyewa, dia sewakan, nyampe 1 tahun dapat 1 nisab, tapi niatnya itu mau dipakai pribadi waktu dia bangun, maka itu tidak wajib zakat. Paham ya? Kalau dari awal dia itu membangun atau membeli tujuannya ingin mengambil hasil daripada yang dia bangun atau yang dia beli, maka dia itu namanya tijarah. Nyampe akhir tahun hasil uang itu dapat 1 nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Makanya kalau menghitung zakat seperti yang kemarin saya jelaskan, kalau menghitung zakat di akhir tahun, semua barang-barang yang ada yang belum terjual kita harus krus seandainya itu jadi uang itu berapa. Cuma barang-barang yang mau dijual. Kalau wadahnya, lemarinya atau tempatnya atau yang lain itu enggak usah dikrus karena itu enggak mau dijual. Yang mau dijual itu yang harus dihitung. Terus persyaratan yang keempat, wa fi majlisil aqdih, atau niat tersebut harus ada di tempat waktu dia akad. Artinya dia membeli, artinya atau dia pesan online, walaupun dia tidak ada di tempat waktu akad tapi dia pesan online, tujuannya dia itu ingin dijual lagi. Terus wa qaunut tamalluki bi muawadatin. Persyaratan yang keempat sekarang ini, dia memiliki sesuatu yang akan dia jual, dia itu dapatnya dengan muawadah, tukar menukar. Dia itu dapat membeli barang yang ingin dia jual, dia dapat beli. Artinya bukan dapat hasil daripada warisan atau hasil daripada karya sendiri, atau dia diberi cuma-cuma sama orang lalu dia perdagangkan, dijadikan dagangan. Bukan seperti itu. Itu namanya bukan tijarah seperti yang tadi saya jelaskan. Melainkan tijarah tersebut dia itu membeli, entah membelinya dia dengan uang atau dia beli langsung dengan sepeda motor yang dia punya atau dengan mobil yang dia punya. Contoh, sekarang ini ada orang, ada toko dengan seisinya, langsung, ayo toko kamu saya borong, saya yang akan mau gantikan untuk berdagang di toko kamu semuanya. Ya sudah, saya beli. Berapa belinya? Seharga mobil kamu. Lalu dia tukar dengan mobil, bukan dengan uang, tapi dia beli semuanya dengan mobil. Itu juga namanya tijarah. Tidak harus membeli dengan berupa uang, yang penting ada penukaran di situ. Terus persyaratan yang kelima, wa alla taniddah,
binaqdiha alladhi tuqawwamu bihi akhiral hauli naqisatan anin nisabih. Nah, ini penting. Pedagang-pedagang tidak semuanya itu besar. Tidak semua pedagang-pedagang itu besar. Terkadang ada juga pedagang-pedagang itu kecil, tapi pada akhir tahun itu menjadi besar dan sampai satu nisab. Dan tidak semua orang yang berdagang, barang dagangannya itu tidak terus ada. Terkadang dia berdagang sesuatu, tapi yang dia dagangkan itu terkadang ada, terkadang stoknya kosong. Seperti itu. Semisalnya ya, kalau buka toko itu kan selalu ada yang kita jual. Seperti itu kan, selalu ada yang kita jual. Soalnya belum habis kita sudah beli lagi, belum habis sudah kita beli lagi. Terkadang ada orang yang berdagang tapi perdagangannya itu sesuai pesanan. Tidak ada orang pesan ya nggak ada, ada orang pesan ya itu ada. Kan seperti itu. Ada perdagangan itu sistemnya seperti itu. Nah, kalau orang yang berdagang yang nyambung terus, belum habis stoknya dia belanja lagi, belum habis stoknya dia belanja lagi, itu yang dihitung, yang penting nyampe satu nisab di akhir tahun. Nyampe satu nisab di akhir tahun. Kalau akhir tahun nyampe satu nisab wajib dikeluarkan zakat. Tidak nyampe satu nisab berarti tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Itu kalau perdagangannya nyambung terus. Kalau perdagangannya itu tidak nyambung terus, terputus-putus, misalnya dia itu dagang lemari, tidak beli lagi kecuali lemari itu laku semua baru dia datangkan banyak, sampai laku semua datangkan banyak, artinya stoknya nyampe habis, nggak nyimpen stok. Seperti itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya apakah wajib zakat apa tidak? Apakah tahun tersebut dihitung dari awal dia membuka toko atau tidak, atau gimana? Kalau semuanya itu misalnya laku semua, barang dagangannya laku semua, sampai habis, stoknya sampai habis. Ketika stok itu sampai habis, uang yang ada sekarang ini berapa? Ayo, ada orang dagang lemari, dia langsung beli 100 lemari, beli 100 langsung. Jadi gak mau dia itu mendatangkan stok lagi yang baru atau mau dagang apa lagi kecuali ini laku semua. Ternyata ketika laku semua, 6 bulan dia dagang, lemari yang 100 itu laku semua sampai habis, semuanya jadi uang. Nah, kalau yang didagangkan semuanya jadi uang belum nyampe 1 tahun, kita hitung dulu uangnya itu. Kalau uangnya itu sampai 1 nisab, lalu dia perdagangkan lagi, dia belanja lagi untuk diperdagangkan yang kedua kalinya, maka tahun tersebut nyambung dari awal. Jadi semisalnya gini ya, salah satu contohnya, ada orang sekarang ini dagang 100 lemari. Dia mulai perdagangannya di bulan Syawal. Setelah lebaran dia mulai buka toko. Jadi awal tahun dia berdagang itu adalah bulan Syawal. Ketika bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, semuanya itu laku dan uangnya itu ada. Ketika dihitung uangnya, ternyata tidak nyampe 1 nisab. Uangnya tersebut laku semua, barangnya laku semua, nggak nyampe 1 nisab. Kemudian dia belanja lagi, maka tahun perdagangan tersebut tidak dihitung dari bulan Syawal, melainkan dihitung ketika dia belanja kedua kalinya. Kenapa kok dihitung segitu? Kenapa nggak dihitung dari awal dia berdagang? Karena dagangannya laku semua dan tidak nyampe 1 nisab uang yang ada. Tapi kalau seandainya perdagangannya di pertengahan tahun laku semua, ternyata uang yang dihitung nyampe 1 nisab, lalu dia jadikan perdagangan lagi, dia belanjakan lagi, benda yang akan dia jual lagi, maka tahunnya tersebut nyambung dari bulan Syawal dan seterusnya. Tapi kalau perdagangan tersebut stoknya tidak nyampe habis, terus jalan nggak nyampe habis, datang lagi, maka tahunnya tersebut itu akan nyambung terus, tidak terputus-putus. Paham ya? Terus persyaratan yang keenam, wa alla tuqsada lil kinyati, dan tidak diniatkan untuk disimpan atau dipakai sendiri. Semua barang dagangan yang kita dagang, yang kita jual, kalau kita niatkan untuk dipakai sendiri,
atau untuk disimpan, bukan untuk dijual, maka barang tersebut tidak termasuk barang dagangan. Ada orang jual sofa, banyak sofa yang dia jual. Ternyata di rumahnya juga butuh, dia ambil satu dari sofa tersebut untuk dipakai sendiri. Maka yang dia ambil tersebut itu tidak termasuk barang yang diperdagangkan. Jadi di akhir tahun ketika yang tidak laku dihitung, dikrus berapa uangnya, dan yang kita simpan, yang kita pakai sendiri dari perdagangan kita itu jangan dihitung. Kenapa? Karena itu sudah tidak dijadikan perdagangan lagi dengan kita berniat dipakai sendiri. Tapi kalau kita hanya memakai tanpa kita niat dalam hati, oh ini tidak saya jadikan perdagangan lagi, ini saya mau pakai sendiri. Tidak ada niat seperti itu, cuma dia pakai saja. Ya kalau ada orang yang nawar, ya saya jual. Seperti itu. Maka dia itu tetap harus dikrus di akhir tahun dalam hitungan zakat perdagangan. Terus wa mudiyul hauli min waqtil milki, dan wajibnya zakat perdagangan tersebut itu akan berlaku itu kewajiban di akhir tahun. Jadi ketika akhir tahun itu baru dikrus, dihitung nyampe enggak satu nisab, kemudian kalau nyampe itu baru wajib untuk dikeluarkan zakat. Sekarang yang jadi pertanyaan, ada orang berdagang yang dia dagangkan sesuatu yang dari awal sudah wajib zakat. Contohnya, ada orang sekarang dagang kambing. Dia punya kambing 50. Dia perdagangkan 1 tahun, kambingnya tidak laku sama sekali. Nah sekarang atau dia itu punya kambing 50. Dia ingin jadikan perdagangan, dia mau didagangkan yang 50 tersebut. 10-nya laku 10, yang 40 ini tidak laku-laku. Laku 10 dia datangkan lagi. Laku lagi 10 dia datangkan lagi. Jadi yang mengambil hasil dari yang 10 itu saja. Di akhir tahun dia itu hartanya terikat 2 zakat. 1 kambing, kambingnya sudah wajib zakat itu. 2 perdagangan, sudah kambingnya sudah wajib zakat, apalagi dia itu perdagangan, dia itu berdagang dan harta dagangan juga wajib zakat. Pertanyaannya sekarang, apakah dibenarkan kalau kewajiban tersebut dituntut pada dia dengan 2 perkara, dengan 2 sisi? Wajib zakat kambing beda lagi dengan zakat tijarah. Jawabannya tidak. Kalau seandainya ada barang yang diperdagangkan dan barang tersebut juga wajib zakat, maka pandangan ulama di situ ada 2 sisi. Yang pertama, pandangan pertama, ketika salah satunya nyampe 1 nisab, satunya tidak. Kambing 40 nggak nyampe 1 nisab dari segi perdagangan, tapi dari segi hitungan nyampe 40, maka wajib dia zakat kambing. Kambing diperdagangkan, kambing yang diperdagangkan cuma 30 kambing, nggak nyampe 1 nisab dalam hitungan kambing. Tapi kambing yang ada yang diperjualbelikan itu seandainya dikrus jadi uang, maka itu nyampe 1 nisab tijarah, wajib zakat dari sisi tijarahnya. Kalau seandainya 2 sisi sama-sama nyampe, kambingnya 40 atau lebih, dan seandainya dikrus dalam perdagangan itu juga nyampe 1 nisab, maka yang wajib itu bukan dua-duanya, tapi yang wajib itu adalah zakatul ain, zakat kambingnya, bukan zakat tijarahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan 2 kewajiban dalam 1 harta, tidak mewajibkan 2 kewajiban dalam 1 harta. Jadi kalau seandainya dari nyampe dari hitungan nyampe 1 nisab, dari segi tijarah nyampe 1 nisab, maka yang dikeluarkan adalah zakat kambingnya. Kalau salah satunya yang nyampe antara hitungan dan uang perdagangannya, maka yang nyampe itulah, dari pandangan itu dia itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus kalau seandainya ada orang dia itu berdagang, cuma yang dia perdagangkan semuanya hasil ngutang, seperti yang ditanyakan kemarin itu, hasil ngutang. Ketika di akhir tahun dia itu ngutang, ngambil uang di bank. Setuju, ngambil uang di bank.
atau ngambil atau pinjam punya orang atau pinjam punya siapa. Pinjam berapa? 100 juta. Jadi yang 50 jutanya dia untuk tempat atau untuk menyewa. Yang 50 jutanya lagi untuk toko. Untuk berdagang, untuk modal dagang. Di akhir tahun uang yang 50 juta yang dia kembangkan jadi 80 juta. Nyampe satu nisab? Iya, nyampe satu nisab. Wajib untuk dikeluarkan zakat. Cuma yang jadi pertanyaannya sekarang, dia itu uangnya 80 juta, hutangnya 100 juta. Mana banyak uang sama hutangnya? Banyakkan hutangnya. Cuma selama itu tidak dibayar hutangnya dan uangnya utuh 80 juta atau nyampe satu nisab, tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapat madhabnya Imam Syafi'i yang mu'tamad itu ad-dain la yamna'u wujub zakat. Adapun hutang, adanya hutang tidak mencegah kewajiban zakat. Kalau kita nggak pengen mengeluarkan zakat karena kita itu punya hutang, sudah sebelum setahun bayar dulu hutangnya, baru itu nggak wajib zakat, biar nggak nyampe satu nisab. Kalau nggak kita bayar dan harta kita tetap wajib satu nisab, wajib untuk kita keluarkan zakat. Paham ya? Sudah, kita alih pada pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, kita silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita sambung. Ayo, silahkan. Salam. Ini jual beli hewan, Ya. jual beli hewan. Ketika mengambil hasil banyak, maksudnya sampai 100% lebih, tapi sesuai dengan data yang diperjualbelikan antara pembeli dan penjual itu sama-sama mau, boleh atau tidak? Sama-sama kan? Sama-sama mau, sama-sama mau, meskipun maksudnya begini, kita beli harga hewan ini 2 juta, Boleh. terus ketika berumur hewan ini kita jual sampai 200 juta, kan hasilnya terlalu banyak persentasenya, tapi pembeli mau dengan barang ini, boleh atau tidak? Itu yang pertama. Tar dulu. Kurang paham saya. Begini, maksudnya mengambil hasil dengan persentase yang terlalu tinggi dari modal. Untungnya banyak. Boleh atau tidak? Tapi pembeli dengan penjual sama-sama mau Iya, setuju. sepakat. Barang yang dibeli ini pembeli mau. Iya. Jadi ambil contoh burung ya oce itu beli ikan 2 juta, kalau dewasa bisa 200 juta. Ini kan persentasenya banyak. Itu satu. Yang kedua, ketika kita beli burung ini di awal tahun 2 juta, tapi lakunya bukan di akhir tahun, malah melompat tahun. Berapa tahun? Melompat dari 1 tahun. Iya. Nah, tadi belinya 2 juta, terus dijual 200 juta. Itu wajib zakat atau tidak? Tapi kalau lebih dari 2 risol atau apa ya, menggunakan data. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Hukum ketika kita menjual sesuatu yang hasilnya luar biasa. Cuma apa itu disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya perjualan, jual beli itu harus saling ridha. Harus saling ridha, harus saling mau. Tidak ada pemaksaan. Saling senang, ya. Jadi selama di situ saling ridha, sepakatlah tidak ada pemaksaan antara keduanya, tidak ada pemerasan, maka hukum jual beli itu tetap diesahkan. Seperti itu. Hukum jual beli tetap diesahkan. Meskipun modalnya cuma 1 juta, laku 1 M, itu boleh. Yang penting pembelinya mau. Salah satu contohnya,
Ada ini, memang ada orang beli tanah lebar. Tanah lebar itu seharga 50 juta. Lebar tanahnya. Kenapa kok dihargai 50 juta? Karena itu tempat angker. Gak ada yang mau. Bahkan dikasih 50 juta itu gak ada yang mau. Itu ada di rumah saya ada yang seperti itu, tempat angker. Jadi dia jual, jadi dia beli 50 juta. Itu pun penjual itu bagi manguman teroporona. Kenapa? Tempat angker. Jadi yang namanya dia itu adalah seorang yang punya ilmu. Dia beli, dia rawat itu tanah, lalu dia uruk. Masya Allah, dia kafling jadi 6, per satunya laku 50 juta. Jadi 50 juta hasil 250 juta. Seperti itu. Boleh, enggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting saling ridha. Itu yang pertama. Yang kedua, barang dagangan itu apa? Yang barang dagangan kita membeli tujuannya untuk dijual lagi. Itu yang pertama. Kita itu pengen hasil dari situ. Apakah wajibnya zakat dari barang yang kita perdagangkan itu harus laku apa tidak? Jawabannya tidak harus laku. Di akhir tahun laku atau tidak laku harus kita krus semuanya dengan harga di akhir tahun itu. Oh, kita punya, anggap dulu kita punya 5 burung, nggak mungkin dagang 1 burung kan ya. Kita punya 5 burung atau 10 burung semisalnya, kita beli itu dari kecil, memang tujuannya untuk dijual lagi. Di akhir tahun lakunya cuma 1, yang 9 tidak laku. Gimana caranya? Apa wajib zakat apa enggak? Tetap harus dikrus. Burung itu harga sekarang besarnya seperti itu dan keadaannya seperti itu, seandainya diuangkan ini laku berapa? Nah, itu kita hitung semuanya. Paham ya? Sama halnya dengan kita membeli apapun. Ternyata kita beli barang-barang yang kita perdagangkan, beli mobil 10 sekarang itu, beli mobil 10 tujuannya untuk dijual lagi, tidak laku nyampe 1 tahun, cuma 1 yang laku. Gimana? Terus semua mobil yang ada. Harga mobil itu sekarang itu berapa kalau kita jual? Biasanya kan kalau yang pemakai sama pedagang kalau jual itu biasanya tidak sama. Nah, kita itu kan pedagang, jadi kita itu harus terus itu sesuai harga kita sebagai kita itu pedagang. Berapa seandainya dijadikan uang? Nyampe 1 nisab wajib untuk dikeluarkan zakat. Seperti itu. Artinya wajibnya zakat itu terjadi ketika akhir tahun, bukan ketika lakunya apa yang kita jual. Kalau sampai lakunya apa yang kita jual, maka kalau kita tidak laku sampai 5 tahun, berarti harus 5 tahun yang zakat. Tidak. Zakat itu dari awal itu sudah dihitung, ketika akhir tahun itu wajib dikrus. Jadi akhir tahun itu sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Nyampe akhir tahun, bukan nyampe lakunya apa yang kita jual. Paham ya? Bukan modalnya. Modal dan hasil dikumpulkan semua. Iya. Kalau tidak nyampe 1 nisab, ya di situ sudah tidak ada kewajiban zakat. Misalnya beli 1 juta, 10 burung, dia itu atau beli per burung 500.000. Di akhir tahun dia krus, ternyata cuma laku ada yang 5 juta. Dia belinya 500.000, ada yang 3 juta. Ketika dikumpulkan semuanya ternyata tidak nyampe 1 nisab, nggak wajib untuk dikeluarkan zakat. Karena persyaratan adalah 1 nisab. Ada yang lain? Silahkan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya terhadap dagangan yang diharapkan, seperti contohnya perdagangan manusia itu. Nah, itu karena ada teman itu apa wajib mengeluarkan zakat. Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza harrama asya'a harrama samanaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan beberapa perkara, Allah Subhanahu wa taala juga haramkan itu harganya.
Babi haram, kita jual, harganya pun juga haram. Dan jual belinya tidak sah. Seperti itu. Jadi ketika kita membahas tentang jual beli, ini kan bukan zakat ya, kita bahas jual beli. Ada persyaratan barang yang dijual itu sah atau tidaknya, itu ada persyaratannya. Tidak semua benda kita jual lalu hukumnya disahkan, tidak. Yang pertama yang persyaratan barang dagangan yang boleh untuk dijual belikan, satu, dagang itu harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat maka tidak sah akad jual belinya. Akad jual beli dan manfaat yang ada itu harus manfaat yang halal, bukan manfaat yang haram. Makanya alat musik yang sepakat ulama itu hukumnya haram, yang sepakat ya, bukan yang khilaf. Alat musik yang sepakat ulama itu hukumnya haram, walaupun itu ada manfaat bisa menyenangkan hati, maka jual belinya pun juga tidak sah karena manfaat itu tidak dihitung. Paham ya? Oh, kalau kita jual beli tubuh manusia, jual beli tubuh itu ada dua hal. Yang pertama, jalannya haram. Oh, seperti isu yang ada. Ya, wallahu alam itu fakta atau gimana, wallahu alam. Jalan yang kedua itu caranya halal. Seperti apa? Apa itu? Jual beli darah. Ya, jual beli darah atau ginjal atau bola mata. Maka hukum jual belinya itu gimana? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena sesuatu yang dijual, persyaratannya agar jualan itu sah harus sesuatu yang kita miliki. Sementara tubuh manusia tidak ada satupun yang memiliki kecuali Allah. Bahkan dia sendiri pun tidak memiliki tubuhnya dengan orang. Tiap-tiap manusia tidak memiliki tubuhnya secara mutlak. Karena tubuh dia itu punya tubuh, tapi tubuh dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh dia itu ngatur tubuh sendiri secara bebas. Oh, dia potong tangannya semisalnya, itu kan haram. La tulqu biaidikum. Seandainya manusia ini memiliki tubuhnya sendiri, dia gunakan sesuka hati, itu hukumnya boleh. Bunuh diri pun boleh, dia kan milik sendiri. Ternyata faktanya haram. Itu berarti walaupun ini tubuh kita, tapi itu semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita gunakan kecuali ada izin dari syariat, dan itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana zaman sekarang ini kita menyikapi permasalahan yang ada? Ada yang nama jual beli ginjal, ada yang nama jual beli mata, bahkan yang paling banyak darah. Jangankan darah manusia, darah hewan saja itu kalau diperjualbelikan itu tidak sah. Kenapa? Syarat sesuatu yang dijual itu harus suci. Darah itu kan tidak suci. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kita menjual sesuatu yang najis, tapi itu bukan atas nama jual beli, tapi dikatakan naqlul yad anil ikhtisas, dan itu dicontohkan dengan pupuk kandang. Jadi kotoran sapi itu sangat bermanfaat untuk sawah. Ada orang punya sapi, kotorannya banyak, dia itu juga butuh. Cuma ada orang lain yang butuh juga. Jadi dia beli kotoran sapinya buat dia taruh di sawahnya jadi pupuk. Boleh apa enggak? Kalau dengan cara akad jual beli itu enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Karena itu najis. Cuma caranya gimana? Ada apa? Naqlul yad anil ikhtisas. Sesuatu yang najis itu tidak ada satupun yang memiliki. Cuma pemilik sapi lebih berhak untuk itu. Dia itu tidak memiliki tapi punya hak, karena dia yang memiliki sapi. Nah, orang lain boleh mengambil kotoran sapi tersebut dengan cara memindahkan hak tapi ngasih imbalan. Oh, sudah ini sudah ini hak kamu, saya ambil, kamu saya kasih uang. Itu boleh. Cuma itu bukan akad jual beli namanya, tapi dikatakan perpindahan hak, perpindahan tangan. Jadi seandainya hasil daripada kotoran sapi itu dengan cara perpindahan tangan sampai satu nisab, wajib zakat apa enggak? Enggak wajib zakat. Itu bukan perdagangan soalnya. Paham ya? Nah, kalau darah manusia itu bukanlah sesuatu yang boleh diperjualbelikan.
Kenapa? Karena anggota tubuhnya manusia tidak ada satu pun yang memiliki dan tidak ada satu pun yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terjadi di zaman sekarang ini bagaimana? Jual beli tidak sah. Terus dengan akad apa itu? Dengan akad naqlul yad, perpindahan hak juga tidak. Terus akad apa sekarang? Kalau tidak ada, ya kita sangat butuh. Bahkan butuh untuk kehidupan. Kalau orang kurang darah semisalnya, itu butuh apa? Butuh donor darah. Kan seperti itu kan? Terus bagaimana? Hukumnya gimana? Kita ngasih uang, kita jual beli? Jawabannya adalah itu tidak termasuk akad jual beli. Dan juga tidak termasuk akad perpindahan hak. Melainkan itu termasuk daripada akad ju'alah. Akad ju'alah tersebut apa? Imbalan atas sesuatu. Jadi kita ambil darah, ada orang donor darah misalnya, ya, atau donor ginjal, kita akan kasih uang pada dia. Uang itu bukan atas nama harga daripada darah yang kita ambil atau mata atau ginjal yang kita ambil. Kalau dinamakan harga, maka jual belinya tidak sah. Seperti itu. Terus atas nama apa? Atas nama imbalan rasa terima kasih karena dia telah membantu kehidupan orang lain. Itu pun juga ada syarat-syarat tertentu. Kalau kita beli di tempat darah seperti di rumah sakit itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ambil dari orang, bagaimana itu hukumnya? Boleh-boleh saja, cuma atas nama imbalan, bukan membeli. Syaratnya apa? Orang yang didonor, orang yang diambil darahnya harus tidak berbahaya. Kalau sekiranya membahayakan pada dirinya sendiri, maka itu hukumnya haram. Begitu juga mengambil bola mata dari orang yang masih hidup atau mengambil ginjal dari orang yang masih hidup, dan itu akan berbahaya pada dirinya sendiri, haram dia mendonorkan pada orang lain. Kalau orang yang sudah kalau orang yang sudah meninggal tapi itunya masih sehat, maka itu hukumnya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Orang yang meninggal itu berwasiat, sudah kalau saya meninggal, mata ini ginjal saya wasiatkan untuk siapapun yang butuh. Itu juga itu boleh. Atau ahli warisnya atau keluarganya mengizinkan, itu baru boleh. Tapi kalau sewenang-wenang mengambil sesuka hati, maka itu hukumnya haram. Seperti itu. Perdagangan yang seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan, kalau itu tidak dinamakan perdagangan. Nyampe satu nisab dari hasil seperti itu, maka tidak wajib zakat karena bukan dagang. Seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Paham ya? Ya. Ada yang lain? Boleh. Semua yang bisa dijual boleh dia dijadikan perdagangan. Dia beli burung daripada orang lain, dia beli burung dari orang lalu dia jual lagi. Itu boleh dengan syarat dia tidak umroh atau tidak haji. Ini banyak terjadi. Dan Syekh Ismail itu pernah ditanya seperti ini. Salah satu sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram haji atau umroh, dia mengusik hewan, mengusik, mengganggu atau mengekang hewan. Itu salah satu yang diharamkan. Hewan darat, kalau hewan laut ya boleh-boleh saja. Burung, kambing, sapi, itu haram kalau apa itu sedang umroh, melaksanakan umroh atau melaksanakan haji. Nah, Syekh Ismail itu ditanya, kalau seandainya ada orang haji dan orang umrah itu memiliki hewan yang seperti itu, maka waktu pada saat dia haji dan umrah itu lepas dari hak miliknya. Dan kalau misalnya dia haji, dia punya burung, wah harus dilepas, haram itu gitu. Caranya gimana? Kalau mau haji mau umrah punya hewan, kasih dulu sama anaknya, biar tidak punya apa-apa. Paham? Hewan kasih dulu sama anaknya, balik minta lagi gitu. Soalnya itu haram, mengganggu bagi orang yang haji atau umrah. Itu disebut dalam Qurratul Ain, dalam kitab fatwanya Syekh Ismail Az-Zain. Di situ disebutkan haram istiyadul ma'kulil barriyah. Apa itu? Memburu atau mengambil atau mengikat hewan darat yang bisa dimakan daging. Oh, dia punya sapi, dia punya kambing, dia ikat.
Hati-hati, haram. Sah ibadah kita, cuma haram. Haramnya itu bukan karena apa? Karena ihramnya. Jadi selama dia itu selama dia itu ihram, maka hewan-hewan yang dia miliki dari hewan darat semuanya lepas dari hak milik dia. Paham ya? Wajib untuk dia lepas. Makanya kita punya ini, kita punya itu dari hewan-hewan darat, sudah kasih dulu sama anaknya. Kasih dulu sama anaknya gitu. Terus bagaimana dengan orang yang haji atau umroh? Ini hasil dari penukaran guru. Hasil dari apa? Penukaran guru, bukan dia beli maksudnya dengan uang, langsung burungnya kita kasih bukan umrohnya. Burung. Iya. Oh, itu kan belum umroh. Haram itu ketika dia sudah niat. Niat baru itu yang haram sampai selesai melaksanakan. Waktunya itu misalnya umrohnya itu dalam waktu 2 jam, umroh itu kan selesai sudah. Jadi ketika dia niat, itulah hukum haramnya berlaku. Ketika selesai sudah hilang sebentar. Bukan, nggak apa-apa. Hasil jual sapi nggak apa-apa. Bahkan enak. Punya sapi 3, dia mau ihram, dia mau umroh, kasih dulu sama anaknya. Nyampe ke Mekah, hati-hati takut anaknya nyusul. Ya. Dapat dari mana kamu nak? Ya dapat dari sapi. Ya, jadi ini cuma apa itu ya? Dikasih sama istrinya dulu yang ada. Yang penting yaitu hewan darat yang bisa dimakan, itu tidak boleh dia ganggu. Seperti itu. Pahamnya itu banyak soalnya. Jadi perlu untuk diperhatikan. Jadi kita mengambil hilah caranya. Kita kasih dulu sama keluarga yang ada di rumah. Nanti kita minta lagi gak apa? Wallahu alam. Ada yang lain? Silahkan. Ada orang yang tanya. Dulu ada orang yang tanya, ini Bapak haji ya. Bagaimana hukumnya haji hasil dari menjual sabu? Ada yang tanya seperti itu. Dia itu kaya. Ternyata dia itu hasil dari penjualan sabu-sabu. Dia haji, wah luar biasa. Dia umroh, luar biasa. Dia sedekah selamatan, masya Allah luar biasa. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Katanya Imam Ibrahim bin Adham, barang siapa yang haji dari barang yang hasil dari uang yang diharamkan, kana kaman tatahhara bil baul. Sama halnya seperti orang mandi dengan kencing. Mandi dengan kencing. Orang haji itu kan bagaikan mandi, membersihkan segala hal, membersihkan dosa-dosa sehingga dia itu bersih. Cuma kalau uangnya hasil dari sesuatu yang haram, bukan bagaikan mandi dengan air, tapi mandi dengan kencing. Bukan tambah suci, melainkan tambah najis. Paham ya? Makanya tadi saya sudah jelaskan hadisnya, innallaha ta'ala idza harrama asya'a harrama samanaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka uang hasil daripada penjualan sesuatu tersebut juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti sabu-sabu contohnya. Jadi haji. Paham? Ada yang lain? Sudah. Begini ya. Ini ada pertanyaan yang beda tapi jawabannya sama. Uang itu hasil daripada yang kita miliki, itu adalah uang yang seperti emas. Ya, bukan seperti dagangan. Artinya seperti emas itu apa? Emas itu wajib dizakati
apabila dia simpan satu nisab 1 tahun penuh. Kalau dia ngumpulin emas, sekarang beli emas 10 gram, sebulan lagi beli emas 10 gram, akhir tahun nyampe 85 gram, wajib zakat apa enggak? Enggak wajib. Seperti itu. Paham ya? Jadi sekarang ada orang punya uang berapa? 100 juta. Sejak kapan kamu pegang 100 juta? Oh, sudah 1 tahun, oh, wajib zakat gitu. Sejak kapan kamu pegang 100 juta? Ini gaji terakhir ini dapat. Ternyata nyampe nya satu nisab di gaji terakhir. Dan dari awal itu semuanya uang itu punya simpanan terakhir baru nyampe satu nisab. Belum wajib. Satu nisab itu bila ditaruh sampai 1 tahun baru. Dan gaji atau uang yang dia dapat dari awal itu semuanya dihitung yang dia simpan saja. Iya. Kalau yang sudah dia makan, yang sudah dia beli barang apapun itu sudah jangan dihitung zakat lagi. Paham ya? Kecuali ini ada disebut dalam satu kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ihtisar. Kalau orang menganggap pekerjaannya sebagai dagangan, nah ini beda lagi. Menganggap pekerjaannya dia anggap perdagangan, modalnya adalah tenaga, tapi uangnya dia anggap itu hasil seperti dagangan. Bukan uang yang dia dapat dia jadikan simpanan, bukan seperti itu. Dia anggap dagangan. Baru di akhir tahun ketika nyampe satu nisab itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu. Soalnya kalau orang zaman dahulu itu orang cari nafkah itu beda-beda. Ada orang yang gendong orang dapat uang dari hasil itu. Kalau sekarang itu becak ya seperti itu. Oh, dia jadikan ternyata dapat uang banyak. Akhir tahun dia itu kerja becak misalnya, akhir tahun nyampe 70 juta. Luar biasa itu. Wajib enggak? Tergantung. Dia itu kalau seumpamanya nabung, tapi tidak ada niat dia gunakan tenaganya untuk perdagangan sebagai perdagangan. Itu tidak wajib zakat kecuali dia simpan satu nisab sampai akhir tahun baru dia wajib zakat. Paham? Ada yang lain? Kalau sekarang ada orang beli emas, ketika beli emas langsung dia bayar berapa persen, bayar berapa persen? Apakah dulu bayar zakat? Dia beli emas berapa gram? Tidak tahu. Misalkan ada orang beli emas misalkan 5 gram. Iya. Terus langsung dia bayar berapa? Bayar? Katanya bayar zakat. Iya. Apa perlu zakat? Enggak, itu kan gini. Satu yang ditanya zakat emasnya maksudnya. Nah, itu kan sudah dijelaskan bahwa emas yang wajib dizakati itu adalah emas yang nyampe satu nisab. Itu yang pertama, 85 gram. Yang kedua itu jika emas itu disimpan sampai 1 tahun. Yang ketiga, beli emas tujuannya bukan untuk dipakai. Kalau tujuannya untuk dipakai, maka itu jangan dihitung, nggak wajib zakat. Seperti itu. Kalau dia ingin mengeluarkan 25% dari emas yang ada, maka itu dia itu ingin mengeluarkan dan tidak menganggap kalau itu kewajiban. Itu nggak wajib, tapi dia sendiri yang ingin. Maka itu tidak dinamakan zakat, tapi menjadi sedekah pribadi, sedekah yang sunnah. Gimana? Paham ya? Ada yang lain? Sudah? Uang yang di bank untuk haji yang membutuhkan banyak ketika kita sebarkan orang tidak harus itu, dan itu lebih dari satu untuk menumbuhkan untuk haji. Bukan uang kita, itu wajib zakat atau tidak? Selama uang itu dikatakan milik kita,
selama uang itu dikatakan milik kita, maka tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Kalau sudah langsung dibayarkan, bayar nyicil beda. Ya, ada nabung itu masih milik kita. Ada bayar nyicil, itu kan sudah bayar, sudah bukan milik kita. Hah? Iya kan kita beli, ya, beli itu nyicil kita, beli. Cuma syaratnya itu harus benar jelas, harus jelas. Syaratnya itu jelas. Saya mau umroh, kapan? Bulan Ramadan depan. Saya mau umroh, mau bayar sekarang, Cuma nyicil, dicicil. Saya mau nabung uang, mau umroh, itu beda. Saya mau umroh, saya mau bayar nyicil. Saya mau nabung uang untuk umroh, beda apa tidak? Beda kan? Ya itu. Jadi selama uang itu dikatakan milik kita, tetap wajib dikeluarkan zakat kalau disimpan sampai 1 tahun. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan. Ada yang lain? Langsung itu kan milik satu orang meskipun satu keluarga. Kan seperti itu. Ya, selama itu satu keluarga, punya dia, punya istrinya, punya anaknya. Ya kalau yang punya bapaknya jangan dihitung, itu beda. Punya bapaknya, punya saudaranya, itu beda, bukan tanggung jawabnya dia. Atau istrinya bayar pribadi, itu beda, jangan dihitung. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia zakat itu kan tidak wajib, yang wajib itu pajak. Kenapa? Yang wajib itu pajak. Baik. Wajib. Jadi gimana kalau orang yang seharusnya wajib zakat tapi sudah dipajak sama pemerintah, apakah zakatnya juga dihitung dengan mengurangi pajak? Contohnya, salah satu contoh kita, ya, Misalnya mobil, ya mobil, tahun dibayar pajak, ya. apakah itu zakatnya? Zakatnya dianggap zakatnya, Ya. zakatnya kita. Oh, kita punya uang banyak, dan itu dengan uang yang banyak, dengan itu kita wajib mengeluarkan zakat. Cuma yang kita ada di satu negara yang diharuskan untuk bayar pajak di kebanyakan hal. Dengan kita membayar pajak, bolehkah pajak itu kita jadikan double? Bayar sekaligus niat zakat. Seperti itu pertanyaannya. Jawabannya tidak boleh. Itu kewajiban. Itu beda, tidak boleh. Pajak-pajak, zakat-zakat. Seperti itu. Kenapa? Karena pajak itu kewajiban bagi dia. Jadi kewajiban yang lain tidak bisa ditumpukan dua kewajiban dengan satu pengeluaran. Paham ya? Makanya salah satu contohnya, ada orang wajib menafkahi istrinya. Wajib dia menafkahi istrinya, sudah kewajiban. Dia menafkahi, mengeluarkan uang sekaligus diniatkan zakat pada istrinya. Itu nggak boleh, karena dua kewajiban dikumpulkan satu nggak boleh. Satu kewajiban itu cukup. Paham ya? Itu juga ada permasalahan. Apakah cukup zakat itu dari pajak? Jawabannya tidak cukup. Zakat, pajak, dan zakat itu harus diniatkan zakat. Dan pajak itu semuanya untuk negara. Ya kan? Ya. Sementara mustahikin, orang yang berhak zakat itu ada 8 golongan, dan negara tidak masuk pada yang 8 itu. Paham ya? Gimana? Paham?
Ya, semiskin-miskinnya negara masih miskinan rakyat ya. Sudah. Cukup ya. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال والأقوال والحياة وأن الله تعالى يسعين صفحات أعمالنا مجالسنا بالنور والعبادة والنجح والنصر والسعادة وأن الله يفتح علينا وعلى الحاضرين فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا ونسألك اللهم يا الله أن تدركنا والحاضرين ليلة القدر وتغفر لنا في أواخر ليالي رمضان ويرزقنا الاجتهاد وكمال التعلق والارتباط والاتصال كمال الانتواء بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مناوينا وعلى من أسلفنا وجددنا ومشايخنا وعلى هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.